Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak dan selamat siang. Pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran PPKN kelas 12. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan bab pertama, yaitu tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kompetensi dasar pada hari ini yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai diantaranya adalah menganalisis makna hak dan kewajiban warga negara, menganalisis substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, dan yang ketiga, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kali ini kita akan membahas yaitu indikator pencapaian kompetensi nomor 1 dan nomor 2. Sementara nomor 3 dan nomor 4 akan kita bicarakan pada minggu yang akan datang. Selanjutnya, materi-materi yang akan kita bahas yaitu tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Yang ketiga, hak warga negara Indonesia. Yang keempat, hak dan kewajiban warga negara. Kemudian yang kelima, kewajiban warga negara. Dan 6, contoh hak warga negara. Yang ketujuh, contoh kewajiban warga negara. Dan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Dengan demikian maka, peta konsep ini sebagai pegangan kalian dalam mempelajari pada bab yang pertama ini, yaitu berkaitan dengan warga negara yang mempunyai kewajiban dan mempunyai hak. Baik, sekarang akan kita lihat yaitu pengertian warga negara. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Maka dapat disimpulkan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Notonegoro. Hak warga negara merupakan hak yang diterima setiap manusia yang berada pada suatu negara tertentu dan dibatasi dengan adanya aturan yang berlaku. Sehingga hak warga negara dalam hal ini tentunya sebagai warga negara kita harus tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban. Nah, sementara konsep dasar atau pengertian kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro adalah beban untuk memberikan suatu yang semestinya dibiarkan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut cara paksa oleh yang berkepentingan. Sehingga kewajiban warga negara adalah suatu yang harus dilaksanakan
oleh warga negara yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Maka, hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 26 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 terkait dengan warga negara, di mana warga negara tersebut sebagai penduduk. Apa itu penduduk? Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dengan kata lain, penduduk bisa diartikan dua pengertian. Yang pertama, bukan penduduk. Dan yang kedua, penduduk atau dengan kata lain, kewarganegaraan. Nah, apa itu bukan penduduk? Bukan penduduk adalah orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa yang dimilikinya. Yang kedua, kewarganegaraan atau dengan kata lain, citizenship memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara, atau segala hal yang berhubungan dengan warga negara. Dengan demikian maka, pengertian warga negara atau kewarganegaraan dapat dibedakan dalam arti secara yuridis, secara sosiologis, dan secara formal, dan secara material. Maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban warga negara sebagaimana yang tertuang dalam pasal 26 ayat 2, yaitu bukan penduduk dan kewarganegaraan atau dengan kata lain penduduk asli. Baik, kita lanjutkan, yaitu hak warga negara Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 27 ayat 2, yang pertama, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sementara pasal 28 bagian A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dengan demikian maka, yang ketiga terkait dengan pasal 28 bagian B ayat 1, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kemudian yang keempat, hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Dan yang kelima, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, demi kesejahteraan hidup manusia. Ini tertuang dalam pasal 28 ayat 1 bagian C. Sementara yang keenam adalah hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana pasal 28 bagian C ayat 2. Yang ketujuh, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 28 bagian D ayat 1. Dan yang kedelapan, hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak memperbudak, hak untuk diakui sebagaimana pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apapun. Hal ini tertuang dalam pasal 28 bagian I ayat 1. Dengan demikian maka, hak dan kewajiban warga negara bisa diwujudkan dua. Yang pertama, wujud hubungan warga negara dengan negara, wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peran serta di dalam masyarakat. Apa perannya di dalam masyarakat? Tentunya mereka mempunyai hak-hak masing-masing. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak kewajiban warga negara Indonesia itu tertuang dalam pasal 27 sampai dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, maka wujud dalam hal ini yang Bapak sampaikan dua tadi. Kemudian, apa kewajiban warga negara? Kewajiban warga negara sebagaimana yang tertuang dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya bahwa di depan hukum semua warga negara diperlakukan sama. Apakah itu warga sipil, apakah itu warga TNI, dan apakah itu pejabat atau warga negara yang mempunyai ciri-ciri khusus pada prinsipnya di depan hukum sama. Selanjutnya, apa kewajiban selanjutnya warga negara? Yaitu wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sebagaimana tertuang dalam pasal 27 ayat 3. Dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan pasal 28J ayat 1 dinyatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Sementara wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, demikian juga pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dan suatu masyarakat demokratis. Sebagaimana juga pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Ini merupakan kewajiban warga negara, baik itu sebagai warga negara asli maupun warga negara dengan kata lain yaitu yang bukan warga negara. Baik, sekarang contoh hak warga negara. Setiap warga negara di mana warga negara tersebut harus mempunyai hak. Di antaranya apa? Di antaranya adalah bekerja dalam penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang berikutnya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum di dalam pemerintahan. Kemudian, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Sementara setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Dan setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Dan berikutnya, setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Maka, hak-hak tersebut
yang harus kita tuntut. Di samping ada tuntutan yang harus kita lakukan, kita harus melaksanakan kewajiban. Tentunya jangan sampai hak kita tuntut, tapi kewajiban tidak kita laksanakan. Itu kurang benar. Sementara contoh kewajiban warga negara. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Artinya bahwa setiap warga negara, siapa saja yang berada di wilayah NKRI, sifatnya wajib untuk membela negara sampai titik darah yang terakhir bila mana diperlukan. Yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, atau dengan kata lain Pemda. Dan setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Setiap warga negara wajib turut serta dalam untuk membangun bangsa, agar bangsa kita bagaimana? Bisa berkembang, maju ke arah yang lebih baik. Nah, sementara penjelasan yang Bapak sampaikan tadi tentunya dapat kita simpulkan bahwa hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Yang kedua, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sementara hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagaimana manusia. Hak tersebut diperoleh bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya. Bisa dikatakan HAM sudah ada sejak kita masih dalam kandungan dan melekat pada diri kita saat kita lahir. Maka kesimpulan ini tentunya dapat memetik dalam artian kita harus bisa membedakan antara hak dan kewajiban. Mana yang hak yang harus dituntut dan mana kewajiban yang harus kita laksanakan. Dengan harapan mudah-mudahan pertemuan pada kesempatan ini, harapan kami mudah-mudahan kita bisa memetik dan materi yang tadi Bapak sampaikan kalian bisa mengulang kembali nanti setelah pembelajaran ini selesai. Dan untuk pertemuan berikutnya, kita masih membahas terkait dengan hak dan kewajiban, yang tentunya hak dan kewajiban tersebut harus kita lakukan. Demikian anak-anak, dan kita berjumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Semoga Allah selalu menyertai kita. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.